Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlinda Emiaraldin dari S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, kelas pagi dengan NIM 1902501135. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya manajemen keuangan 2, yaitu apa itu leverage, jenis-jenis leverage, dan bagaimana perhitungannya. Ini dia penjelasan. Pengertian leverage. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber daya (source of funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap atau hutang dan atau saham istimewa dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan memaksimisasi kekayaan pemilik perusahaan. Adapun pengertian leverage menurut para ahli adalah sebagai berikut. Lalu apa saja sih yang menjadi jenis-jenis dari leverage? Ini dia. Yang pertama ada leverage of operasi. Leverage operasi atau operating leverage. Leverage operasi adalah seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. Menurut Syamsuddin, leverage operasi timbul sebagai suatu akibat dari adanya beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka perusahaan tersebut menggunakan leverage. Dengan menggunakan operating leverage, perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar. Yang kedua ada leverage keuangan atau financial leverage. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Kebijakan perusahaan mendapatkan modal pinjaman dari luar ditinjau dari bidang manajemen keuangan merupakan penerapan financial leverage, di mana perusahaan membiayai kegiatannya dengan menggunakan modal pinjaman serta menanggung suatu beban tetap dan yang bertujuan untuk meningkatkan laba per lembar saham. Financial leverage timbul karena adanya kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap atau fixed financial charge yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kewajiban-kewajiban finansial yang tetap ini tidaklah berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai perusahaan. Yang ketiga ada leverage gabungan atau combination leverage. Combination leverage terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Leverage gabungan adalah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham dengan degree of combined leverage atau DCL yang didefinisikan sebagai persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam unit yang terjual. Lalu ini dia pembahasan tentang perhitungan.
Sekian, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.